Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga di mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Untuk materi pembahasan di pertemuan ketiga di sini, saya akan diskusi tentang Business Performance Management atau yang biasa disingkat dengan BPM. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ketiga ini, mulai dari konsep dari Business Performance Management. Berikutnya ada perbedaan antara Business Performance Management dengan Business Intelligence. Apa perbedaan antara Business Performance Management dengan Business Intelligence itu sendiri. Berikutnya ada proses close loop untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Ini ada 4 tahapan yang nantinya bisa kita lakukan terutama untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Terakhir ada pengukuran kinerja yang nantinya bisa kita gunakan. Contoh salah satunya yang paling simpel kita bisa menggunakan balance scorecard. Oke, langsung saja saya akan bahas materi pertemuan pertama tentang Business Performance Management. BPM atau Business Performance Management itu apa? Merupakan sistem real time yang mengingatkan manajer akan peluang potensial. Selanjutnya masalah yang akan datang dan ancaman. Berikutnya kemudian memberdayakan mereka untuk bereaksi melalui model dan kolaborasi. Jadi BPM di sini bisa disebut merupakan sistem real time. Bentuknya adalah aplikasi yang sifatnya adalah real time yang nantinya akan mengingatkan manajer. Jadi fungsinya seperti alarm. Berikutnya mengingatkan manajer akan contohnya peluang potensial, masalah yang akan datang, selanjutnya ancamannya seperti apa, kemudian nanti memberdayakan aspek-aspek yang ada untuk bereaksi melalui model dan kolaborasi. Ini konsep dari Business Performance Management. Disebut juga contoh dari Business Performance Management, nama lainnya ada Corporate Performance Management. Kalau contohnya kita menggunakan aplikasi Gartner Group, berikutnya kalau di Oracle nanti disebut dengan Enterprise Performance Management. Ini kalau di aplikasi Oracle. Ada lagi contohnya kalau kita menggunakan SAP disebut dengan Strategies Enterprise Management. Jadi antara ketiga istilah di sini sebenarnya sama sih sebenarnya, arahnya ke Business Performance Management. Cuman istilahnya saja yang berbeda. Kalau di Gartner Group disebut dengan CPM atau Corporate Performance Management. Kalau di Oracle disebut dengan EPM atau Enterprise Performance Management. Kalau di SAP disebut dengan SEM atau Strategies Enterprise Management. Oke, tentang contoh kalau contohnya di Corporate Performance Management, kalau di Gartner Group contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya, yang masuk dalam kategori leader atau challengers, nanti aplikasinya seperti apa? Contohnya aplikasi-aplikasi yang nantinya bisa digunakan, contohnya di leader. Contohnya seperti aplikasi Rapid Manner, contohnya atau contohnya aplikasi IBM atau SAS atau aplikasi Nine. Ini beberapa contoh aplikasi-aplikasi yang arahnya memang ke Corporate Performance Management. Jadi salah satu tools yang nantinya bisa kita gunakan, contohnya seperti Rapid Manner atau contohnya Nine dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya kalau seperti di Oracle contohnya disebut dengan Enterprise Performance Management. Ini sudah ada aplikasinya, tinggal digunakan saja. Tinggal digunakan saja oleh perusahaan. Cuman memang harga dari software di sini lumayan gitu, lumayan agak mahal, makanya perusahaan harus berinvestasi lagi. Ada lagi contohnya kalau contohnya di SAP namanya adalah Strategic Enterprise Management. Jadi sudah ada aplikasinya, nanti tinggal digunakan saja oleh pihak perusahaan. Oke, selanjutnya Business Performance Management mengacu pada proses bisnis. Selanjutnya di dalamnya pun ada yang namanya metodologi, selanjutnya ada metrik dan teknologi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur, memantau, dan mengelola kinerja bisnis. Jadi lumayan agak lengkap sebenarnya. Mulai dari contohnya dia akan mengukur, selanjutnya memantau dan mengelola kinerja bisnis. Tentunya data-datanya harus di-input gitu. Selanjutnya BPM nanti mencakup 3 komponen utama yang ada di BPM itu sendiri. Yang pertama, seperangkat terintegrasi, selanjutnya manajemen loop tertutup dan proses analitik didukung oleh teknologi. Tentunya dia butuh yang namanya teknologi. Yang kedua, alat untuk bisnis untuk menentukan tujuan strategis yang kemudian mengukur
atau mengelola kinerja terhadap mereka. Yang ketiga, metode dan alat untuk memantau indikator kinerja utama atau yang biasa disebut dengan key performance indicator. Ini yang biasanya digunakan untuk memantau kinerja indikator biasanya terkait dengan strategi organisasi. Biasanya ada beberapa organisasi yang menggunakan contohnya KPI atau key performance indicator. Jadi di BPM itu sendiri sudah ada 3 komponen ini nantinya. Perbedaan antara Business Performance Management dengan BI atau Business Intelligence itu apa? Kalau BPM ini sebenarnya hasil dari Business Intelligence dan menggabungkan banyak teknologi, aplikasi, dan tekniknya. Jadi BPM di sini merupakan hasil dari Business Intelligence. Business Intelligence dihasilkan dari data warehouse. Data warehouse yang data-datanya nanti akan diolah secara analitik atau yang nantinya biasa disebut dengan OLAP. Jadi perusahaan yang sama memasarkan dan menjualnya, contohnya BI telah berevolusi sehingga banyak perbedaan asli antara keduanya tidak ada lagi. Bahkan seiring dengan evolusi dari dari BI dan yang lain-lainnya, bahkan BI dulu berfokus pada proyek-proyek departemen daripada perusahaan. Kalau sekarang hampir tidak ada bedanya gitu. BI di sini merupakan elemen penting dari Business Performance Management. Jadi kalau kita berbicara tentang Business Performance Management, ini sebenarnya kita berbicara tentang BI plus planningnya. Planning yang nantinya akan dilakukan terkait dengan solusi terpadu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Atau contohnya untuk mengatasi permasalahan atau mengatasi alarm yang sudah diberikan di aplikasi tersebut. Oke, contoh kalau yang sebelumnya kita berbicara tentang Business Intelligence, di mana Business Intelligence ini dihasilkan dari data warehouse sebenarnya. Data warehouse di sini dia dihasilkan dari data-data yang disebut dengan online transaction processing. Setelah data-datanya masuk ke data warehouse, nanti data-data akan dibuat dalam bentuk online analytical processing, bukan online transaction processing. Jadi data aslinya diambil dari OLTP ya, online transaction processing, yang data-datanya diproduksi oleh perusahaan hampir tiap hari gitu. Baru selanjutnya data-datanya nanti akan dianalisa dengan istilah online analytical processing, tentunya menggunakan beberapa model yang ada biasanya. Ada istilah slicing dan dicing nanti di datanya. Output yang dihasilkan dari OLAP itu sendiri yang nantinya disebut dengan business intelligence. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang proses closed loop untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Ada 4 tahapan yang nantinya bisa dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja bisnis, mulai dari contohnya yang pertama, langkah-langkahnya adalah strategis. Strategis di sini mulai dari contohnya mission-nya, value-nya, goal-nya, ini yang harus diidentifikasi. Selanjutnya plan-nya, ini terkait dengan budget, plan, forecasting, model, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya monitor atau analisis. Ini yang nantinya akan dilakukan adalah melihat tentang performance dashboard-nya, report-nya seperti apa, analytic tool-nya seperti apa, selanjutnya nanti adjust-nya atau keputusannya seperti apa, kesimpulannya apa, interpretasi, kolaborasi, ataupun nanti yang lain-lainnya. Ini yang arahnya ke mengoptimalkan kinerja bisnis. Mulai dari contohnya strategi, selanjutnya ada planning-nya nanti seperti apa, selanjutnya setelah di planning baru nanti dianalisa, dimonitor gitu, apakah sudah sesuai atau enggak. Yang terakhir baru nanti di adjust atau diperkirakan. Oke, selanjutnya masing-masing dengan langkah-langkahnya, langkah proses sendiri-sendiri. Strategis di sini setidak-tidaknya pertanyaannya seperti ini. Where do we want to go? Contohnya seperti ini. Perencanaan strategis atau yang biasa disebut dengan strategis planning, tugas umum untuk proses perencanaan strategis, contohnya lakukan analisis situasi saat ini. Yang kedua, tentukan cakrawala perencanaan. Yang ketiga, lakukan pemindaian lingkungan, apakah sudah sesuai atau enggak. Jadi kita lihat proses perencanaan strategis yang sekarang dilakukan. Selanjutnya identifikasi faktor penentu keberhasilan. Selanjutnya lengkapi analisis kesenjangan. Nah, selanjutnya buat visi strategis. Ini yang nantinya bisa dilakukan. Baru selanjutnya kita akan kembangkan strategi bisnis tersebut. Berikutnya, identifikasi sasaran dan sasaran dari strategis itu sendiri. Oke, untuk yang strategis objeknya, contohnya pernyataan umum atau tindakan umum yang menentukan arah yang ditargetkan untuk suatu organisasi.
Selanjutnya goal-nya pun harus kita persiapkan, sasaran terukur dengan periode waktu yang sudah ditentukan. Goal-nya apa nih contohnya dari strategi yang nantinya akan kita lakukan. Selanjutnya strategi vision-nya, gambaran atau gambaran mental tentang bagaimana seharusnya organisasi ada di masa depan contohnya. Selanjutnya critical success factor, CSV-nya, CSF-nya, faktor-faktor kunci yang menggambarkan hal yang harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk menjadi sukses. Faktor apa aja supaya nanti organisasi tersebut dikategorikan sukses. Selanjutnya 90% organisasi gagal menjalankan strategi mereka. Kenapa? Contohnya selanjutnya kesenjangan strategi, 4 sumber untuk kesenjangan antara strategi dan eksekusi. Tentunya yang harus dilakukan adalah komunikasi. Ini yang kadang-kadang tidak berjalan sebaik mungkin karena kurang komunikasinya atau komunikasinya kurang bagus. Penyelarasan penghargaan dan insentif. Jadi harus ada yang namanya penyelarasan penghargaan dan insentif. Berikutnya fokus berkonsentrasi pada elemen inti. Berikutnya tentunya kita tidak bisa menghindari yang namanya sumber daya. Berikutnya yang kedua, kalau strategisnya sudah oke, baru kita masuk ke tahap plan, perencanaan operasional. Rencana yang menerjemahkan sasaran dan sasaran strategis organisasi ke dalam serangkaian taktik dan inisiatif yang ditetapkan dengan baik, persyaratan sumber daya dan hasil yang diharapkan untuk beberapa periode waktu mendatang. Biasanya contohnya 1 tahun biasanya. Oke, selanjutnya perencanaan operasional dapat contohnya arahnya contohnya taktik atau contohnya fokus operasionalnya, rencana yang berfokus pada anggaran, contohnya fokus pada keuangan dan yang lain-lainnya. Berikutnya perencanaan dan penganggaran keuangan. Tujuan strategis dan metrik utama organisasi harus berfungsi sebagai pendorong top down untuk alokasi aset terwujud dan tidak berwujud organisasi. Alokasi sumber daya harus diselaraskan dengan hati-hati dengan tujuan taktik organisasi, taktik strategis organisasi untuk mencapai keberhasilan strategis itu sendiri. Ini yang nantinya harus kita lakukan. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, kalau contohnya strategis dan plan-nya sudah kita jalankan, contohnya sudah kita tentukan, baru selanjutnya kita bisa melakukan evaluasi atau yang biasa disebut dengan monitor. Kerangka kerja yang komprehensif untuk memantau kinerja harus mengatasi 2 masalah utama. Yang pertama, apa yang harus dipantau? Ada nggak yang harus dipantau? Faktor penentu keberhasilannya, tujuan dan sasaran strategis kita lihat kembali ke belakang, ke depan. Contohnya kita lihat lagi contohnya ke ke strategis tadi yang sudah ditentukan di awal. Selanjutnya cara memonitor. Cara memonitornya seperti apa? Contohnya sistem kontrol diagnostik contohnya. Kita bisa menggunakan sistem cybernetik yaitu memiliki input proses untuk mentransformasikan input menjadi output. Standar atau tolak ukur untuk membandingkan output dan saluran umpan balik untuk memungkinkan informasi tentang perbedaan antara output dan standar untuk dikomunikasikan dan ditindaklanjutin. Jadi salah satu monitor yang bisa kita lakukan adalah menganalisa atau memonitor, kita bisa melakukan sistem kontrol diagnostik menggunakan contohnya sistem cybernetik contohnya. Selanjutnya yang kedua, perangkap analisis varian. Sebagian besar analisis pengecualian berfokus pada varian negatif ketika kelompok atau departemen fungsional gagal memenuhi target mereka. Jarang varian positif ditinjau untuk peluang potensial. Biasanya kan yang akan dianalisis yang negatif biasanya, dan jarang analisis fokus pada asumsi yang mendasari pola varian. Oke, biasanya kan yang ke bawah yang akan dianalisa, bukan yang di atasnya gitu. Kalau dilihat dari kurva. Oke, selanjutnya yang terakhir adjust. Adjust di sini keberhasilan atau kelangsungan hidup semata, bergantung pada proyek-proyek baru, menciptakan produk baru, contohnya memasuki pasar baru, mendapatkan pelanggan baru atau bisnis, atau merampingkan beberapa proses yang ada. Kalau memang proses-proses yang ada dirasa terlalu contohnya terlalu riwah contohnya, atau terlalu panjang contohnya. Sebagian besar proyek dan usaha baru gagal. Oke, contoh seperti yang dilakukan Hollywood Movies, ini 60% kemungkinan gagal. Merger and acquisition contohnya, nah ini 60%. IT project, ini lumayan agak besar nih. Oke, new food product sampai 80%. Oke, selanjutnya hasil benchmarking Hackett Group menunjukkan bahwa perusahaan kelas dunia secara signifikan lebih efisien daripada rekan-rekan mereka dalam mengelola biaya. Fokus pada keunggulan operasional dan pengalaman tingkat pengurangan turnover karyawan yang signifikan. Kalau memang keberadaan dari karyawan contohnya kurang maksimal, atau contohnya
tidak terlalu sesuai dengan job desk yang ada, ini pun harus diidentifikasi dari awal. Berikan manajemen dengan alat dan pelatihan untuk meningkatkan informasi perusahaan untuk memandu perencanaan strategis, penganggaran, dan perkiraan. Selanjutnya, menyelaraskan dengan erat rencana strategis dan taktis, memungkinkan area fungsional untuk berkontribusi lebih efektif. Selanjutnya saya akan masuk ke pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja merupakan suatu sistem yang membantu manajer dalam melacak implementasi strategi bisnis yang sudah dijalankan dengan membandingkan hasil aktual dengan sasaran dan strategis. Artinya sasaran yang sudah ditetapkan contohnya di awal, apakah sudah berhasil atau sudah berjalan berapa persen contohnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan di pengukuran kinerjanya. Terdiri dari metode komparatif sistematis yang menunjukkan kemajuan atau contohnya ketiadaan terhadap tujuan. Untuk performance measurement-nya kita bisa menggunakan KPI atau Key Performance Indicator, mewakili tujuan strategis dan metrik yang mengukur kinerja terhadap suatu tujuan. Fitur yang membedakan KPI contohnya ada strategis, ada target, ada rank, berikutnya ada encoding, ada time frame, ada benchmark, dan yang lain-lainnya. Berikutnya yang kedua, ini contohnya untuk yang Key Performance Indicator, ada outcome dan driver dari KPI-nya. Contohnya lodging indikator dan leading indikator yang nanti akan kita lihat. Pendapatan dan penjualan. Apakah sesuai atau enggak? Selanjutnya area operasional dicakup oleh Key Performance Indicator driver, contohnya kinerja pelanggan, kinerja karyawan, operasi penjualan, rencana penjualan atau forecast yang akan datang, apakah nanti bisa dilakukan atau enggak. Masalah dengan sistem pengukuran kinerja yang ada. Sistem yang paling populer digunakan biasanya ada juga yang menggunakan balance scorecard. Balance scorecard di sini contoh 50-90% dari semua perusahaan menerapkan contohnya balance scorecard. Berikutnya metode balance scorecard adalah visi holistik dari sistem pengukuran yang terkait dengan arah strategis organisasi dan didasarkan pada pandangan 4 perspektif. Jadi kalau menggunakan balance scorecard ada 4 pandangan perspektif yang nantinya bisa digunakan. Yang pertama yang nantinya bisa digunakan contohnya ukuran finansial. Biasanya ukuran finansial yang nanti akan dilihat. Didukung oleh metrik pelanggan atau customer. Selanjutnya ada internal serta pembelajaran atau yang biasa disebut dengan learning dan pertumbuhannya. Jadi ada 4. Yang pertama finansial, yang kedua pelanggan atau customer, yang ketiga internalnya apakah sudah sesuai atau enggak. Terakhir nanti learning dan growth atau pembelajaran dan pertumbuhan, apakah sudah sesuai atau enggak. Kelemahan penggunaan data keuangan sebagai inti dari pengukuran kinerja. Contohnya, ukuran finansial biasanya dilaporkan oleh struktur organisasi dan bukan oleh proses yang menghasilkan ukuran finansial itu sendiri. Yang kedua, ukuran finansial adalah indikator yang tertinggal, memberitahu kita apa yang terjadi, bukan mengapa itu terjadi atau apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya, ukuran finansial sering merupakan produk yang dari alokasi yang tidak terkait dengan proses dasar yang menghasilkannya. Langkah-langkah finansial difokuskan pada pengembalian jangka pendek biasanya. Ukuran kinerja yang baik seharusnya contohnya fokuslah pada faktor-faktor kunci. Perpaduan dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Berarti data-datanya harus dikolaborasi. Berikutnya, seimbangkan kebutuhan semua pemangku kepentingan, contohnya seperti memegang saham, karyawan, mitra, dan pemasok. Selanjutnya, mulai dari atas dan turun ke bawah. Berikutnya, memiliki target yang didasarkan pada penelitian dan kenyataan alih-alih yang sewenang-wenang. Ini contohnya ukuran kinerja yang baik, contohnya yang nantinya bisa kita lakukan. Mulai dari contohnya faktor-faktor kuncinya yang kita sudah lakukan analisa di Key Performance Indicator. Selanjutnya perpaduan data yang nantinya bisa kita gunakan, data lalu, data sekarang, dan masa depan. Contohnya yang nantinya akan kita pikirkan. Contohnya nanti forecast-nya ke depannya seperti apa nih contohnya. Bukan cuma data, tapi kehidupan dari perusahaan tersebut ke depannya nanti seperti apa. Ini contohnya yang terkait dengan ukuran kinerja. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.